Garis bawahi kayak Dok mau bilang tadi, kalau nggak sex education kuat, akhirnya lu nyari sendiri. Salah langkah. Takutnya Salah salah. langkah. Untung guys, yang pasti gue bangga banget ada di YouTube channelnya Tanya Dokma. Dokma Tanya. Dokma Tanya. Yes. Karena buat gue kayak kesempatan luar biasa, men. Gue bisa ngobrol yang selama ini gue lihat dia dong ada di YouTube. Selama ini ada di klinik. Wow. Iya. Atau jangan-jangan gini, jangan-jangan apa? Jadi ketika kita bahas masalah yang berhubungan sama kesehatan, pasti kan lebih kelihatan kayak kaku gitu kan. Jadi kayak kita nonton sinetron yang horor, mencengangkan gitu. Mencengangkan, kayak chemistry. Yes. Chemistry-nya FB. Chemistry. Iya. Itu misteri, guys. Iya, itu kan mencengangkan Iya. juga. Coba lu kesini diredupin, lu takut juga. Wong neon ditutup, lampunya. Lu nggak ngerti ya? kan? Hah? Karena suka dinetralin. Oh, Tapi nggak usah panik karena masih siang. masih siang ya. Jadi mencengangkan karena ada Sesuatu. bos. Yes. Bos Plontos. Always. Ini ciri khas. Jadi gini nih, ada filosofinya. Jadi kalau orang-orang kayak gue ini kan jadi kita tuh punya filosofi itu Apa tuh? motonya itu adalah slogannya itu selalu menerangi. Oh. Kevin. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat gue kayak lampu taman kan coy, itu kan. Bulat. Tuh ada lampu taman tuh kan. Nah, Terang terus ya. tapi ternyata lampu taman tuh punya manfaat. Masa? Mencerahkan, menerangi di malam hari. Manfaatnya itu Gitu ya. kan. Jadi menerangi hati di bidang kesehatan. Jadi kalau misalkan kalian yang masih bingung, ya kan itu kita akan membantu untuk menerangkan. Oke, mengedukasi. Tapi gue dulu. Dan pertama, yang kedua, lambang kemacuan, guys. Wih, gila. Dia otot nih kayak ini. Kayak jarum jerami. Jarum jerami. Dokman, lo tau gak? Gue pertama kali ngeliat lo, gue pikir lo Yes. anak basket. Karena anak basket NBA kayak Jordan, and then siapa tuh namanya? Almarhumnya Kobe Bryant gitu. Muhammad Ali. Kobe Bryant. Muhammad Ali petinju. Gila. Sorry. Terus yang point guardnya Chicago Itu Bulls. pelinci juga ada tulisan macam. Point guardnya Chicago Bulls yang Mike Tyson tuh. Itu pelontos kayak lo. Pas bener gue pernah tuh, dia anak basket. Pas lo berdiri nih, Iya. wah ternyata semampai. tadi anak skate. Gila. Gitu. Tapi Dok, ini I'm serious. Yes. Gue mau ngomongin soal ini buat semua sahabat Dokma ya. Ya, sobat Dokma. ya. Gue yakin ya, lo yang udah merit atau yang nggak merit pun pasti ini akan lo alamin dan mungkin sudah lo alamin. Iya. Ini kita ngomongin soal ini, Dokma. Soal apa? Soal ses. Ses. Iya. Ses. Lo balikin dong. What the meaning of ses? Ses, lo balikin lah. Oh iya, I know. Ya. Ya, sorry. Enggak, kalau gua tuh gini, gua tuh orang tuh selalu lurus gitu kan. Iya. Lurus kan. Jadi apa sih? Enggak. Iya. Enggak aneh-aneh. Lurus cuma 2 belokan, kanan dan kiri gitu kan. Ini Jadi gua- kita kalau bilang begitu, saya gitu kan. Jadi karena dengan kelurusan saya harus berpikir lebih dalam gitu kan. lebih dalam. Yes, iya. Bener. Nah, jadi gue mau nanya soal seks, ya kan? Yes. So, kita lebih terbuka aja ya. Seks, ya kan? Iya. Soal seks, Dokma. Oke. Ini gue terinspirasi dari pelaku nih. Ush. Ini, sorry. Oke, ada pelakunya. Ya, ini ada pelakunya. Ini sebagai pelaku. Ya, oke. Salahnya dari mana? Dia kan udah merit. Udah. So, gue bilang pelaku dong. Iya. Lah kan? Yang akan jadi aneh ketika Anda sudah melihat tidak melakukan itu. Ada something with you gitu loh. Iya. Makanya gue bilang dia pelaku karena udah merit. Yes. Cuman dia sempat didatangi pelapor. Gue salah. Ya bini lo. Oh iya, pelapor. Ini kan urusannya bukan sama kepolisian, coy. Iya, makanya itu dia. Kaget gue langsung shock kenapa jadi gue. Karena pelaku itu kesannya pelaku ya kan. Kejahatan ya. Iya. Enggak mesti. Melakukan itu adalah orang yang melakukan. Ya tapi kan bukan Subjeknya, subjek.
kan pemain basket bukan pelaku basket, padahal kan artinya beda. sama. Ya masa mau pemain ses? Gimana jadi kalau? Coba bayangkan. Misalkan, jadi kata ini udah benar Banyu tuh ngomong udah benar. Iya. Oh, ya masa kan misalkan ini kan pelaku tuh bisa pelaku seni maksudnya. Betul. Pelaku apa kejahatan mungkin kan atau apa kan tuh orang. Nah, pemain basket, pemain bulu tangkis, Itu pemain sepak bener. bola. Kalau pemain ses Itu aneh. itu agak aneh. Itu tidak asik. Pemain. Gue merhatiin temen gue ini. Yes. Kan kita ngomongin ritme ya Dok Maya. Kadang orang ada yang seminggu 2 kali ya. Ritme. Gue ngeliat dia tiap hari dong. Mana? Main basket. Maksudnya tiap hari main basket. Ngantor, Kevin. Oh. Dia tiap hari. Nah pas ngantor gue tanya, Iya. tiap hari di? Iya dong. Jadi ternyata ritme dia sampai tiap hari. Terus gue bilang, lu nggak takut kelebihan di? Gila lu. Kenapa kelebihan? Ya lu kuat. Ntar samuan lu gitu loh. Ya kan sama lu kerja juga gitu loh. Oh, iya. Takutnya oleng di tempat kerja ya kan, Iya. kecapean. Menurut Dok, kalau tiap hari gitu nggak apa-apa tuh. Oh. Everyday, apa namanya, yesterday on the weekend gitu. Oh, ya mungkin nanti coba kita dari pelaku dulu. Iya. Mas Aldi ini Adi. Adi. Adi Abi, pelaku. sejak kapan gue berubah jadi nama Abi? Gua inget kalau gua inget muka lu tuh inget penyanyi gitu. Iya, penyanyi. Penyanyi siapa ya? Aldi Bragi. Kayak gue tua banget. Tapi itu kita harus manjat Monas pakai pipet. Woi, jauh banget dong itu. Kalau di sini namanya. jadinya Aldi. Dogma teropong. Coba sekarang kita tanya ke Makekeran. si Mas Adi ini gitu kan. Mas Adi sudah berapa lama Anda melakukan ini? Gue kesannya kayak diinvestigasi. Aduh, gue jadi Suaranya yang kecil gitu, Di. Jadi enggak, lo harusnya dipencet itu. Iya, saya sebagai ini saya 2 tahun lalu saya disuruh oleh majikan saya. Coba ya. Ya. Main. Nah, Oh, enggak. Dok mah bercanda, Di. Oh, bercanda. Kalau ikutin juga. ini bukan acara yang sebelah lu. Iya. Gimana, Di? Lu kalau tiap hari gitu lu beneran tuh Dok mah tuh tanya lo, Di. Oh, gitu ya. Iya. What do you feel? Kadang-kadang kan kita masih tabu kalau ngomongin kayak gini ya. Apa? Di tanya Dok. Oh. Nah, kenapa lo jadi agis gagap? Boleh ya. Bebas. Oh, iya. Bebas. Sekarang Banyu Gagap ya? Iya, banyak gagap. Oh, enggak. Dok mah tiap hari ya. Singkatannya tiap hari gua mandi tiap hari. Oh, mandi tiap hari. Gue juga Sehari 2 kali. Kalau lo mungkin 3 kali ya mandinya. minum obat dong. Iya. Gimana tuh? Gimana? Apa kan sebelum kita membahas secara ini kita tanya dulu pelakunya nih. Iya. Aktor. Pelaku lah. Aktor kan. Aktor. Ya, jadi apa sih gimana sih biasa aja kah atau seperti apa gitu kan? Habit sih ya. Habit coy. Gila, nggak nyangka. Habit. Sering main habit. Oh itu gigi. Wah gua salah. Iya. Itu habit. Ngilu sih denger habit. Iya, jadi itu habit. Mungkin karena sebelumnya gue emang udah sering. Sering apa cah? Habit. Sering ngantor. Oh iya. Iya gitu. Jadi karena mungkin gua habit dari zaman muda. Sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Masih muda. Bukannya lawe tua. Masih muda banget gue. Oh muda ya sih. Iya sih. Jadi emang kebiasaan dari dulunya memang sering melakukan. Yes. Dan pada saat itu kan mungkin ya normatif. Nah setelah itu Lebih Tapi kebutuhan. udah merit ya. iya maksudnya normatif karena memang awal-awal kan hitungannya kalau awal-awal kan emang sering gitu kan ya masih. Ya itu lah kayak apa sih? Geber. Apa sih ya kayak kita inilah lebih Four stroke. excited gitu ya. Iya excited banget karena kan memang bener baru spare part baru. New experience. Yes, New experience baru. Memang gitu kan. experience tuh is the best teacher sih. Iya. Just yesterday on the week. Yes. Kayak gue inget orang gitu. Iya bener. Terus gimana? Gitu, jadi karena emang udah kebiasaan dari awal udah digas terus Nggak ngerem lu ya? nggak ngerem sama sekali, koplingnya dilepas cuy. Itu bensin nggak habis-habis. Hah? Bensin. Wih, kan ini pakainya Pertamax Turbo. Ini perang turbo. Iya. Racing coy, racing. Iya. Karena dia sampai terbang Dok. Oh, iya. Terus bensol. Oh, iya. Luar biasa deh.
sampai cus gitu kayak yang di situ film-film Iya. yang sampai ke atap. Iya, yang semprotannya kuat. Kayak Shimizu apa gitu. Merek nggak apa-apa ya, merek. Pantesan gua liat sini si Ade agak beda, jangan-jangan dia gara-gara otak coy. Gara-gara kena plafon. Maka ya sering. Lu lihat punggungnya bekas bolham. Oh iya. Tahu aja. Jadi gini sih mungkin nanti saya tengahin ya. Jadi kan ini kan sebagai penengah. Kalian pelaku, ini aktor. Iya bener. Pelaku aktor. Oh iya. Tengah. Penengah. Ya. Nggak mau ah, dia di tengah. Jadi sebenarnya gini sih. Jadi kalau tadi yang sama Banyut ditanyakan apa misalkan Adi apa everyday gitu kan. Iya. Ya sebenarnya sih ya kalau saat memang kita masih muda sih ya nggak masalah sih ya. Ya normatif ya kan. Terus apa pertama itu, yang kedua kan memang hakikat kan memang itu kan salah satu kebutuhan dasar manusia ya sebelumnya kan. Makanya kayak di luar negeri pun tuh dari anak-anak usia dini pun itu sudah dididik oleh pendidikan apa seperti itu gitu kan. Jadi karena kan gini, lebih baik kita dididik dari awal daripada kita mencari tahu sendiri. Itu yang terjadi di negara kita kan seperti itu. Setuju. Yes. Jadi ketika kalau mencari tahu jadi salah langkah jadi. Contohnya ini. Kan pelaku tadi. Gua nunjuk lo. Ya enggak. Begini. Enggak, tenang. Kan tadi lo dari sini. Bahkan ya gua ke situ lagi. Kesini lagi. Iya. Jadi salah langkah ya. Iya, jadi memang kok di luar tuh bahkan mereka tuh sudah dibekali oleh orang tuanya tuh ilmu-ilmu tentang edukasi seperti itu. Jadi biar tahu. Jadi oh ini yang benar, ini yang enggak gitu kan. Kalau di kita kan anak-anak kecil, oh jangan, tabu gini-gini nggak boleh, pamali segala macam gitu kan. Iya. Akhirnya ketika mereka dewasa, si orang tua nggak ngejelasin, nggak ngasih edukasi, mereka cari tahu sendiri. Akibatnya apa ya? Itu salah langkah ini seperti ini yang terjadi kan. Jadi banyak kejadian seperti itu. Nyari sendiri ya, gitu kan. Ini contohnya untung masih bisa jadi orang bener gitu ya. Ya, gitu kan. Walaupun sempat gagal otak gitu ya. Tapi kan minimal udah bener. Jadi begitu. Yang kedua, yaitu kebutuhan kan. Memang itu kebutuhan dasar manusia kan. Kan ada di teori Maslow itu bahwa ya, salah satunya itu dari 7 kebutuhan dasar itu adalah seksual gitu kan. Jadi itu kebutuhan. Jadi yang ketiga ya makanya itu kan apa ya? Meningkatkan gairah hidup lah guys gitu kan. Jadi kan ketika kan pertama kita meningkatkan harmonis terhadap hubungan dengan pasangan. Setuju. Yang kedua, kan gini, kalau kita melakukan seperti itu kan kita pasti tubuh kita lebih rileks. Jadi kalian tuh kayak olahraga yang membakar kalori gitu kan. Dan itu tuh kalian akan mengeluarkan hormon-hormon hormon bahagia, endorfin segala macam dan sebagainya itu Indomaret yang merek lagi kan. tapi kan pakai nggak pakai E. Di sini mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Nah itu muncul. Jadi terus yang kedua efeknya apa kan? Terus kalau tiap hari segala macam, ya selagi kalian mampu aja ya secara physically gitu ya. Keren. Atau secara kemampuan nggak masalah sih. Ya kan nggak ada efek samping seperti apa kok gitu kan. Jadi ya kalau jadi gini, yang penting gini, yang penting segala sesuatu itu dilakukan dengan keinginan sendiri gitu kan. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena jadi emang harus needs-nya tuh dapat gitu. Jadi nggak masalah gitu loh. Jadi kan si Adi ini bilangnya masih muda, bilangnya sih. Cuman kita nggak tahu. Masih muda. Perlu dibuktikan. Iya kelihatannya masih muda lah gitu kan. Anggap aja masih muda ya. Nah seperti itu nggak masalah kan kadang-kadang kan itu kan dipengaruhi faktor usia juga sih. Jadi ketika kita makin bertambah usia kan kadang-kadang kan berkurang gitu. Kayak karena mungkin faktor stres segala macam itu muncul. Nah salah satunya menghilangkan faktor stres adalah dengan kegiatan itu tadi itu. Oke. Dia namanya diganti dong. Apalagi everyday. Oh iya. Cuman yang gue garis bawahi kayak Dok mau bilang tadi, kalau nggak sex education kuat, akhirnya lo nyari sendiri. Salah langkah. Takutnya salah langkah. Untungnya gue Dok dikasih tahu educationnya bagus ya. Akhirnya gue nggak nyari sendiri, gue nyari tahu Dok, tapi nggak sendiri, ditemenin Adi. Enggak, tetap itu salah langkah gitu kan. Salah langkah. Jadi kalian tuh harus dikasih tahu oleh orang yang lebih tahu. Tepat ya. Salah satunya. Jadi gini, jadi kalau udah sama-sama gede sih nggak apa-apa ya sama. Jadi kalau pas awal-awal, yang penting sih kita boleh tahu, tapi kan kita ada batasannya gitu loh. Jadi kan di Indonesia kan memang kita sangat tabu dengan hal-hal seperti itu kan. Walaupun sebenarnya itu ternyata untuk jangka panjang itu bagus untuk pendidikan psikologis pas masih dini sampai kita dewasa pun kita kan lebih ngerti gitu loh. Maksudnya itu dibutuhkan sih. Makanya
ya makanya saat ini mungkin kita lihat ya saat ini sudah mulai berkembang sih negara kita bahwa edukasi untuk anak-anak dini itu diperlukan kan. Jadi dikasih tahu bahwa kalau sempat hubungan gua batuk ini. Iya enggak apa-apa. Lu nggak punya air apa gitu, kolam air apa gitu. Ini ada kolam. Iya bener dok. Ini gue saking serius yang ngomong jadi batuk nih. Gak apa-apa, jangan serius banget ngomongin. Santai. Tapi kita semua sudah divaksin guys. Iya. Jadi kita aman. Ya, jadi jadi kalau kayak di TV-TV itu ada underline-nya. Jadi semua kru segala macam sudah dilakukan. Pemberitahuan ya. Announcement. Dari tadi gue mau nanya tapi dia nyerocos terus. Pokoknya di poinnya tadi udah. Ya hati-hati nyari sendiri salah langkah. Iya. Makanya gue nyari tahu bareng Adi. Pas dia ke Dogma berarti nyari bareng. Oh nyari bareng. Sama gue dong nyarinya. Kan ikut aja. Berarti dok ya, secara medis itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke, secara medis nggak. Selagi maksudnya kalau capek jangan dipaksain ya. Selagi mampu secara fisik nggak masalah. Nah, oke. Nah, ini enggak dia tuh suka maksain dok. Udah nggak ada ya masuk kantor gini-gini. Nah. Nggak gitu juga. Di lu ngapain sih gitu juga? Nggak tahu nih kata gitu. Itu dia kayak orang gila ngedance. Itu dia sudah masuk ke penyimpangan perilaku berarti. Iya. Jangan gitu dia nanti mandi. Kagak nggak gitu juga. Lo tau aja sih. Hari Senin tuh dia gitu kan. Diganti dok. Selasa jadi ke pinggir. Nah, Coba bentar guys. Ada satu teman lagi coba Nova. Pantesan Nova segede gini kayak. Kenapa emang ada efeknya? Karena dia salah langkah. Udahlah pokoknya si Adi udah aman tuh deh. Tanya apa lu tuh? Kan tadi secara medis oke. Yes. Oke, everyday secara medis, secara umur kalau misalnya masih muda oke. Oke, sekarang ada kita di luaran ada yang namanya obat kuat. Gila. Iya kan? Kaget gue. Bener kan? Nah, lu panggil gue baju kuat. Gila terus. maksud gue kalau misalnya lagi umuran muda ini udah mas setiap hari terus ditambah suplemen atau obat kuat kayak gitu. Ahong. Pil biru. Oh, pil biru. Pil biru. Yang merah nggak ada. Nggak ada. Mana Pil lu beli? kuning. Oh, pil kuning. Itu bawa jembatan. Gue pernah waktu Nggak, gua kira pil merah itu mah obat TBC. Oh beda ya. soalnya gue kasih temen dulu. Gue takut nyoba ya. Oles gue mah. Oh iya. Apa? Gua tahu. Minyak krem ya. Keren. Ya. Iya. Pantesan kemarin si Nova nyungsruk diserut karena minyak kremnya diserut sama si Banyu. Kayak pas gue oles ya, bunyi dong cekit gitu. Iya, krem. Itu kampas remnya habis. Iya. Jadi untuk penggunaan sendiri dan suplemen obat kuat kayak gitu-gitu Aman gak sih? sebenarnya kayak gimana sih secara medisnya? Nah, itu. Seksnya itu sendiri. Itu ya kan kadang-kadang itu yang dipaksain. Tuh. Jadi kan gini, namanya kita tuh segala sesuatu nggak bisa dipaksakan guys. Kita sesuai kemampuan kita lah gitu kan. Kan gini, kalau kayak sampai kita konsumsi yang obat-obat kuat itu kan lebih cenderung maksain diri gitu loh kan. Misalkan lo tuh sudah misalkan lo sekali cukup gitu kan. Lo pengen 10 kali maksain, badan rusak guys itu. Ya kan? Pertama. Berarti efek sampingnya. Yang kedua efek sampingnya. Berat. Kan gini, kalau kan memang sekarang kan memang ada sih ya, ada suplemen memang aman, memang resmi ya, maksudnya yang buat secara medis itu dia dibolehkan gitu kan. Ada suplemen kan yang macam-macam mereknya dari antah barantah segala macam kan. Nah, itu efeknya kurang bagus kan gitu loh. Jadi sebaiknya sih kalau memang kitanya kalau kitanya kan kayak Adi masih muda nih ya, kita natural aja kan. Sebenarnya cara untuk seperti itu mas sebenarnya cukup mudah sih dengan olahraga aja guys. Ya olahraga. Makan teratur gitu. Ya gitu-gitu kan. Kalau kita minum suplemen mah kalau belum perlu sih nggak usah, kecuali memang kita ada gangguan masalah di alatnya segala macam ya oke lah, tapi kalau nggak sih nggak usah gitu. Nah itu tadi maksud gue kan kan kadang ya yang namanya minum suplemen itu bukan hanya untuk gue pengen kuat setiap hari, tapi juga kan kebutuhan lawan jenis. Karena kan pengen yang durasinya lebih lama tuh, ya kan? Ya. Akhirnya kita kan nggak enak. Ya. Ada durasi. Sebaiknya lo akui lo sudah lemah ya. Makanya lo butuh penguat. Nggak gitu juga. Kebongkar. Ternyata nggak gini Yo. Jadi tadi kita ngomong sekian waktu tuh ternyata ujung-ujungnya lemah. Iya. Waktu itu gue bertanya waktu dia ke toko olahraga, "Di ngapain lu beli raket?" katanya. Beli raket. Ya udah gue beli. "Di kok si pegangannya dilicinin sih?" Gue biar enak. Oh, gue tuh udah polos ya. Polos banget. Pantesan waktu itu gua apakah jawabannya sekarang baru kemarin gua ketemu sama dia di pasar induk. Ketemu gue lagi kan? Ngapain Dik? Beli bonteng.
Bonteng, banyak amat kan. Enggak kan emang ini apa harus banyak makan sayur. Kan sayur bukan cuma bonteng doang. Ada kangkung, ada bayam, ada wortel. Lu kenapa beli sayur bonteng doang? Enggak sih, gue suka bonteng gitu kan. Ya sudah, gue enggak pikir panjang-panjang ya gitu. Itu efek dari raket mungkin. Bonteng mah itu mah bercandaan lama. Terong. Kalau bilang bonteng yang sama kartindeng kan? Iya. Itu klasik banget, asli banget. Parah. Bonteng sama kerating deh. Itu Ini pasti gede di gue nggak mau bahas ya guys. Karena jadi ini mereka tuh sudah generasi yang baru. Ibaratnya ini manusia udah waktu buat berreinkarnasi. Dari mulai biru, merah sampai bonteng dari sekarang. Oh, buat teman-teman bonteng itu kalau Sunda, kalau Indonesia itu ketimun. Ketimun ya. Jadi gimana dok balik lagi? Ya nggak masalah sih. Oh nggak masalah. Bukan. Bukan bontengnya. Jadi kalau memang jadi kalau suplemen buat seperti itu sebaiknya kalau memang kitanya secara fisik mampu nggak usah. Terus lebih kita lebih natural aja sih. Kita kalau kan gini kan sebenarnya kan si manusia kan pasti ada batasnya gitu kan. Pasangan kita pun pasti punya batasan kok. Nggak sampai yang 20 jam gitu ya enggak gitu kan. Itu mah TV coy. 20 TV. Olahraga. Oh, ya maraton iya. kan lama kan bisa berhari-hari kan ada yang Nggak apa-apa, TV juga emang begitu. Iya, ya. Jadi dari gitu. Jadi kalau memang kitanya maksudnya masih bugar ya kita sebaik olahraga. Kecuali kita boleh makan suplemen ketika memang kita sudah ada gangguan secara medis ya di beberapa peralatan perkakas gitu. Ya, Perkakas Anda gitu ya. Oh iya. Kan kita harus lebih soft. Bisa. Ya. Soft iga, soft ayam, soft kambing gitu. Jadi Iya. lo ketawanya pura-pura amat sih coy. Lo ketawa lo tuh kayak ngetawain gua gitu loh. Emang ngetawain. Bukan, kan di sini gua tuh di sini berusaha untuk bikin kalian lucu tapi kayaknya ketawanya itu ketawa ngeledek gitu. Katanya lu pernah disebut dogma humor ya? Itu ketoprak humor. Ya, jadi gitu guys. Jadi kalau selagi kalian mampu ya kalian benahi diri sendiri dengan yang alami-alami. Exactly. Olahraga segala macam ya. Makan bergizi. Berarti dibolehkan kalau emang dibutuhkan. Kalau memang jadi Ada itu gangguan. harus konsultasi dulu ke dokter. Kan sekarang kan sekalian kalian lihat kan banyak kejadian yang tiba-tiba di mana ada fatality gitu ya. Iya benar. Kan anfal segala macam Oh, kan oke, hanya oke. kan nggak lucu gitu loh. Jadi sebaiknya memang ketika kalian mulai pokoknya gini kan itu kan gini kalau nama suplemen kan itu hubungannya mungkin baik medis atau non medis sebaiknya dikonsultasikan ke tempat yang lebih ngerti ya kalian konsultasilah ke dokter karena dokter akan membenahi secara natural dulu nih lo fungsi tubuh lo segala macam Daripada ke obat atau ya, suplemen. jangan kalian coba-coba sendiri akhirnya efek sampingnya jadi nggak bagus jadi ngerusak tubuh malah nggak bikin bahagia semuanya gitu loh malah jadi penyakit kan jadi gitu jadi lebih baik seperti itulah yang alami Jadi be a natural. Adi alami ya sekarang ya. Adi natural. Adi natural. Kemarin ada apa namanya? Gue lupa. Kemarin Ada apa? Adi everyday. Bukan sebelumnya. Sebelumnya. Oh Adi raket. Sebelumnya. Oh Adi timun. Itu mah yang tadi semua. Itu yang tadi sebelumnya. Satu lagi Adi kerating deng. Iya terus aja dia pas dari gabungan awal. Oh yang tadi sebelumnya Adi apa kabar? Ya gitu guys. Guys lah. Jadi gitu ya tadi kita pembicaraan bacol-bacolan kita. Tapi kita sisipkan beberapa informasi terhadap kebutuhan medis, kesehatan lah gitu kan. Jadi biar lebih seimbang ini buat para pelaku dan para aktor. Yes dan jadi Para gua penengah gua penengah. bukan. Penawar. Iya, penawar. Penawar racun. Iya. Dogma tuh tengahnya gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan tadi informasi bermanfaat ya guys. Amin. Nanti kita bacol-bacolan lagi next time dengan pelaku dan aktor kita gitu kan dan korban. Mas, ya ini ya kita kan mudah-mudahan bermanfaat Pamit informasinya. Oke. Apa gitu? Coba pesan-pesan apa buat teman-teman semuanya? Pesen apa? Sebagai pelaku. Oh. Pesan moral yang Oke. disampaikan. Jadi intinya ketika kamu memang kuat, lakukanlah setiap hari. Karena itu adalah baik untuk Kamu kesehatan dan kamu pasangan. juga. Yes. Oke. Dari Banyu. Gue Banyu kapan-kapan ya. Buat lo semua intinya para cowok yang udah nikah sayang istri lo, yang belum nikah sayangi calon bini lo. Iya. Jaga karena sampai waktunya nanti hati-hati billing bosen.
DP dulu boleh kan? Jangan. Oh jangan. Ini bukan perkara elektronik. Oh iya, nggak boleh DP ya? Oh iya. Siap, oke. Jadi terima kasih ya guys waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi next time. Jangan lupa ya subscribe di YouTube-nya Dok Matanya. Like and share. Teman-teman semua gitu kan, like and share gitu kan. Dicicipau. Ya. nanti kita ketemu lagi next time, kita bahas lagi yang seru-seru dengan para pelaku dan aktor. Iya. Terima kasih guys. Thank See you. you. Bye. Dah. Keep in touch.